Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Victorio Fernando Nahuai. Saya merupakan dosen pada jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Diploma 3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ambon. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai dosen pada pendidikan vokasi, saya memiliki komitmen bahwa proses pembelajaran harus mampu menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah aplikasi komputer bisnis 3 dengan kode mata kuliah AB4211 yang diberikan pada mahasiswa program studi Diploma 3 Administrasi Bisnis semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola data dan informasi bisnis menggunakan aplikasi Microsoft Access 2021. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep basis data, perancangan database sederhana, membuat tabel, relasi antar tabel, query, form, report, makro, SQL dasar, serta pengolahan data untuk kebutuhan administrasi bisnis. Dalam proses penyampaian materi, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik. Materi awal diberikan melalui penjelasan konsep dasar basis data dan fungsi Microsoft Access dalam administrasi bisnis. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan untuk melakukan praktik secara langsung, mulai dari membuat database, menyusun tabel, menentukan field dan tipe data, membuat hubungan antar tabel, sampai menghasilkan laporan administrasi menggunakan fasilitas Microsoft Access. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, demonstrasi, praktik laboratorium, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan praktik ini saya terapkan karena kompetensi pada mata kuliah aplikasi komputer bisnis 3 tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tapi harus dikuasai melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan administrasi bisnis. Dalam membangun interaksi pembelajaran, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, mencoba, dan mengevaluasi hasil praktik mereka. Mahasiswa diberikan studi kasus yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi bisnis, seperti pengolahan data pegawai, pelanggan, inventaris, dan transaksi administrasi. Melalui studi kasus tersebut, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, merancang database sederhana, mengolah data, serta menghasilkan informasi yang dapat membantu kegiatan administrasi organisasi. Dalam proses praktik, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, pendampingan, serta umpan balik terhadap hasil pekerjaan mahasiswa, sehingga mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kompetensinya. Untuk mengukur pencapaian pembelajaran mahasiswa, saya melakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui beberapa komponen penilaian. Komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, praktik sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 30%. Penilaian tersebut tidak hanya mengukur pemahaman teori,
tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menerapkan keterampilan pengolahan database secara praktis. Melalui mata kuliah aplikasi komputer bisnis 3, saya berharap mahasiswa mampu menjadi tenaga administrasi bisnis yang memiliki kompetensi digital, mampu mengelola informasi secara sistematis, serta siap menghadapi perkembangan teknologi dalam dunia kerja. Sebagai dosen, saya terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar, pemanfaatan teknologi digital, penelitian, dan inovasi pembelajaran agar proses pendidikan semakin relevan dengan kebutuhan manusia dan dunia industri. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi tentang query lanjutan. Seperti kita semua sudah pelajari pada materi sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang pengenalan query dasar dan query dengan kriteria spesifik dan parametrik query. Nah, saya ingin memastikan apakah adik-adik memahami tentang apa yang materi yang sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu query? Nah, ya, silakan Intan. Jadi query adalah perintah untuk meminta atau mengambil data tertentu dan database sesuai kebutuhan pengguna. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Intan. Ya, jawabannya tepat sekali. Di mana query adalah suatu fungsi atau suatu alat yang digunakan untuk kita bisa mengambil data atau menyaring data atau mengumpulkan data sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang query lanjutan. Nah, yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini adalah setelah adik-adik mengikuti praktek ini, adik-adik akan mampu membuat query lanjutan pada Microsoft Access dengan menggunakan operator pembanding, operator logika, wildcard, dan parameter query untuk mendukung kebutuhan administrasi bisnis. Ya. Nah, fungsi utama dari query seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa query itu dia berfungsi untuk mencari data spesifik, misalnya menampilkan pelanggan dari kota tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah menyaring data dengan kriteria contoh transaksi di atas 1 juta misalnya. Lalu yang berikutnya adalah, fungsi yang berikutnya adalah mengolah informasi untuk analisis query, bisa digunakan untuk menghitung total, rata-rata, dan membuat laporan yang lebih ringkas. Ya, jadi itu adalah fungsi daripada query. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah bagaimana manfaatnya query itu dalam administrasi bisnis. Nah, query dalam administrasi bisnis itu tentunya akan memudahkan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Misalnya menentukan pelanggan prioritas. Kemudian query juga bisa membantu untuk efisiensi kerja dengan pencarian cepat tanpa harus membuka seluruh tabel. Ya. Kemudian memberikan fleksibilitas melalui parameter query sehingga pengguna bisa memasukkan nilai sesuai kebutuhan saat menjalankan query. Nah, berikutnya adalah adik-adik bisa tolong mempersiapkan peralatannya, komputernya untuk kita melakukan latihan database, ya. Nah, untuk latihan database kita di saat ini, kita harus siapkan Microsoft Access tentunya. Jadi komputer adik-adik bisa langsung dinyalakan atau diaktifkan Microsoft Access-nya.
Kemudian nantinya adik-adik akan membuat sebuah tabel. Adik-adik akan membuat sebuah tabel, di mana tabelnya itu adalah tabel data pelanggan, yang field-nya adalah ID pelanggan, nama pelanggan, kota, jenis usaha, total transaksi, dan status pelanggan. Jadi nanti di tabelnya itu akan ada data field-nya, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, kota, jenis usaha, total transaksi, dan status pelanggan. Nah, untuk langkah-langkah membuat database dengan tabel itu, yang pertama kita harus buka dulu Microsoft Access, kemudian kita lanjutkan dengan memilih blank database, kemudian kita beri nama latihan access. Kita akan beri nama latihan access. Nah, setelah itu untuk membuat tabel barunya kita pilih table design. Nah, setelah kita memilih table design, kemudian kita akan menambahkan field. Seperti yang tadi pada soal latihan tadi. Yang menambahkan field-nya adalah ID pelanggan, di mana ID pelanggan itu kita akan atur juga auto number-nya adalah primary key. Kemudian nama pelanggan, di situ kita akan pilih tipe short text. Ya. Di situ kita akan pilih tipe short text. Kemudian untuk field kota, kita beri tipenya adalah short text juga. Kemudian jenis usaha, tipenya short text juga. Total transaksi, itu kita pilih tipe currency atau number. Numbernya yang long integer. Kemudian status pelanggan. Yang status pelanggan itu tipenya adalah short text. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa simpan tabelnya dengan nama tabelnya adalah data pelanggan. Ya. Bisa diikutin ya. Jadi perhatikan di bagian field-nya itu, adik-adik harus mengatur sesuai dengan perintah yang disampaikan, di mana kalau ID pelanggan itu tipenya yang diminta adalah auto number dengan primary key. Kemudian nama pelanggannya kita pilih tipe yang short text. Kemudian kotanya itu juga kita pilih tipe short text. Lalu jenis usahanya tipe short text juga. Total transaksi itu pilihnya tipe currency atau number. Lalu yang berikutnya status pelanggan juga tipenya short text. Sesuai dengan field-nya ya. Kemudian tabelnya disimpan dengan nama data pelanggan. Baik, sudah? Oke, yang berikut adalah, nah, ini adalah tabel yang akan kita buat. Jadi ada daftar 5, daftar pelanggan. Masing-masing nama pelanggan Andi Jaya, Sari Utama, Budi Mandiri, Rina Sejahtera, Joko Santosa. Nama-nama kotanya adalah Ambon, Ternate, Ambon, Masohi, Ambalang. Kemudian jenis usahanya, kalau Andi Jaya itu dia jenis usahanya retail, Sari Utama itu jenis usahanya kuliner, Budi Mandiri itu jenis usahanya jasa, kemudian Rina Sejahtera itu jenis usahanya perdagangan, kemudian Joko Santosa itu jenis usahanya transportasi.
kemudian total transaksinya seperti yang di layar, kemudian status pelanggan, status pelanggannya aktif, tidak aktif, ya. Bisa ya? Ada kendala? Baik. Nah. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah latihan query yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah query dengan kriteria spesifik. Data di tabel tadi apakah adik-adik sudah mengisinya semua? Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan latihan yang pertama adalah query dengan kriteria spesifik. Ini sebenarnya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kemudian kita mengulang lagi, di mana untuk query dengan kriteria spesifik ini kita akan menampilkan semua pelanggan dari Kota Ambon. Ya. Nah, untuk menampilkan semua pelanggan dari Kota Ambon, maka yang kita pilih adalah di field nama pelanggan dan kota. Ya, kita akan memilih di tabelnya itu adalah yang field nama pelanggan dan kota. Kemudian di field data pelanggan itu nama pelanggan dan di field kotanya itu kita akan mengetik, ya, kita akan membuat atau memilih kotanya adalah Ambon. Ya. Jadi pertama kita akan memilih field nama pelanggan dan juga kota dari tabel data pelanggan. Ya. Kemudian untuk query dengan kriteria spesifiknya kita akan memilih kota, field kota, ya, yaitu adalah Kota Ambon. Kemudian yang kedua, kita melakukan query dengan operator perbandingan. Nah, di sini kita diminta untuk mencari pelanggan dengan total transaksi lebih dari 1 juta. Ya, nanti akan kita kerjakan adalah kita memilih nama pelanggan dan total transaksi. Field yang ada di tabel data pelanggan itu kita akan memilih fieldnya adalah nama pelanggan dan total transaksi.
Kemudian kita di total transaksinya kita akan memberikan kriterianya lebih besar dari 1 juta. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut adalah query dengan rentang nilai. Di mana untuk query dengan rentang nilai ini, kita akan menampilkan pelanggan dengan transaksi antara 500.000 dan 5 juta. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sana bahwa query dengan rentang nilai itu menggunakan operator between, ya. Maka untuk melakukan itu pertama kita harus select atau memilih dulu field nama pelanggan dan total transaksi. Kemudian di bagian total transaksinya kita akan memberikan kriteria yaitu between 500.000 dan between 500.000 and 5 juta. Ya, jadi operatornya seperti begitu. Ya. Untuk total transaksinya itu untuk kriterianya kita menggunakan operator between dan and. Ya, jadi between 500.000 and 5 juta. Kemudian di query yang keempat, yang bagian yang keempat ini kita akan melatih query dengan wildcard. Di sini kita akan mencari nama pelanggan yang mengandung kata Indo. Yang harus kita lakukan adalah memilih nama pelanggan, memilih pada field nama pelanggan, datanya dari data pelanggan, ya, dari tabel data pelanggan. Kemudian di bagian nama pelanggan itu kita berikan kriteria like Indo, seperti yang ada di proyektor, di slide. Ya, jadi ini untuk kita melatih query dengan wildcard. Bisa? Nah, selanjutnya yang kita akan melatih tentang query dengan parameter input pengguna, di mana kita diminta untuk membuat query yang meminta pengguna memasukkan nama kota. Jadi kita untuk melakukan ini kita harus memilih atau select nama pelanggan, kota, dan total transaksi. Kemudian di bagian nama kota itu, di bagian field kota maksudnya, kita berikan kriteria masukkan nama kota. Baik. Yang berikutnya adalah latihan query gabungan dengan N. Di mana pada latihan query gabungan dengan N ini kita akan mencari pelanggan dari Ambon dengan transaksi di atas 1 juta. Yang harus kita lakukan adalah kita memilih field nama pelanggan, field kota, dan field total transaksi. Tentunya dari tabel data pelanggan. Kemudian yang kita lakukan untuk kriterianya, kita memasukkan untuk kota itu, di field kota kita memasukkan Ambon, and total transaksi lebih besar 1 juta. Jadi ini dilakukan agar kita bisa mencari pelanggan dari Ambon dengan transaksi yang di atas 1 juta. Ini fungsi kita menggunakan query gabungan dengan N. Baik. Yang berikutnya adalah kita akan melatih tentang query gabungan dengan OR.
di mana kita diminta untuk menampilkan pelanggan dari Ambon atau Masohi. Yang harus kita kerjakan atau kita lakukan adalah kita select nama pelanggan dan kota. Jadi yang kita pilih adalah field nama pelanggan dan field kota dari tabel data pelanggan. Kemudian di bagian field kotanya kita akan memberikan kriteria Ambon or kota Ambon or kota Masohi. Ya, nanti yang akan tampil adalah hanya pelanggan yang dari Ambon dan atau Masohi. Ya, adik-adik bisa ikutin? Oke, baik. Nah, ini adalah setelah kita mempelajari query lanjutan tadi dengan latihannya, maka sekarang saya akan memberikan adik-adik tugas, di mana adik-adik harus melakukan query. Yang pertama adalah membuat query pelanggan dengan transaksi antara 500.000 dan 5 juta. Kemudian adik-adik harus membuat query pencarian nama pelanggan menggunakan wildcard. Kemudian adik-adik juga harus membuat parameter query berdasarkan jenis usaha. Dan yang berikutnya adalah adik-adik harus buat laporan singkat tentang manfaat daripada query fleksibel dalam administrasi bisnis. Kemudian tugasnya nanti adik-adik harus upload file database-nya atau laporan dalam format Word-nya ke Google Classroom. Ya, jadi adik-adik nanti untuk file database-nya adik-adik bisa simpan, lalu kemudian adik-adik bisa upload ke Google Classroom. Ya, jadi untuk file database-nya itu adik-adik bisa buat dalam bentuk file aksesnya, akses database, dan untuk laporan dalam bentuk laporannya adik-adik bisa buat dalam bentuk format Word atau PDF, kemudian di-upload ke Google Classroom. Untuk file tugasnya itu, untuk database-nya itu adik-adik berikan nama filenya adalah tugas query, kemudian underscore, dan berikan nama masing-masing mahasiswa. Ya, seperti begitu. Di bawahnya, di lanjutannya itu ada tabel data pelanggan yang bisa adik-adik lihat untuk tabel data pelanggannya. Oke, demikian adalah kuliah kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, dan kita akhiri kuliah kita di hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan yang berikutnya. Selamat siang semuanya. Tepuk tangan. Oke, adik-adik boleh berdiri dan untuk meninggalkan kelas. Tapi sebelumnya tolong dimatikan dulu komputernya masing-masing. Ya, kalau sudah adik-adik bisa meninggalkan ruangan.